Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat relevan nih, yaitu Ramadan waktunya upgrade iman dan amal. Bersama saya, Galuh Nurfiana. Saya Farizal Widianto. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Untuk Ibu bisa perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kado, sama Mas Fahri, sama Pak Manu. Nama saya Ibu Siti Putria, PLB dan KN1 di Sekolah SMK Karya Muda Banyuwangi. Alamat saya masih di sini. Itu perkenalan dari saya. Terima kasih Bu Badar atas perkenalannya. Mari kita lanjutkan seperti yang kita terapkan di sekolah kita dengan membaca umum kitab Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan An-Nas. Silakan Pak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati
besok juga kita bisa sampai ke sampai hari ya bisa menjalankan sampai selesai. Betul. Banyak yang bilang Ramadan ini bulan penuh berkah dan penuh perubahan. Bisa dijelaskan lebih dalam tentang bulan berkah dan penuh perubahan? Ya, betul. Ramadan itu membawa berkah. Paling simpel aja. Ramadan itu membawa berkah apa? Biasanya kalau kita itu puasa nggak punya makanan, misalnya nggak punya kolak, atau kadang nggak ada es campur, atau mungkin biasanya makan biasa-biasa aja sama nasi sama cukup sayur. Kalau puasa keberkahan Allah itu turun. Kita bisa buka puasa dalam keadaan yang penuh dengan rezeki, kolak, es campur. Nah itu keberkahan juga. Satu keberkahan Allah di bulan Ramadan. Membawa keberkahan lagi yang biasanya kita nggak puasa kan makan satu kali bahkan istirahat anak-anak itu supaya sampai jajan semuanya. Kita dengan keadaan puasa kita keberkahan Allah. Tidak makan dengan segitu banyak, tapi kita sehat. Bahkan nyaman, enak. Ketika buka malah tambah kita tunggu banyak makan apapun yang kita punya itu rasanya nikmat, rasanya enak. Tapi bisa iya, kata itu namanya juga puasa ya. Kita pengennya setiap waktu itu pengen makan semua, gimana itu ya? Apakah itu memang pengennya dari kita atau gimana? Ini adalah bentuk nafsu. Nafsu kita itu memang seperti itu. Allah memberikan kepada umat termasuk kita dalam nafsu. Kita kan bukan malaikat, manusia itu nafsu. Di antaranya nafsunya seperti itu muncul karena kelaparan seharian seakan-akan pengen menghilangkan kelaparannya itu sampai apapun pengen dimasukkan dulu semuanya. Padahal Allah itu pasti memberikan kepada kita itu kemampuan yang tidak sampai di luar batas semuanya. Ini adalah bentuk nafsu yang muncul ketika kita godaan, ketika kita sedang berpuasa. Karena puasa sendiri itu memang tidak hanya menahan makan dan minum, tapi harus menahan nafsu, termasuk nafsu itu pengen maruk. Kita maruk, ada ini, ada itu, apalagi kalau siang panas. Oh iya, Suaranya kumpulkan segala sesuatu yang ini nanti semuanya dimakan karena kelaparan dalam keadaan yang panas. Nah ini bentuk nafsunya. Nah ini nanti juga akan berpengaruh pada puasa kita. Nafsu kita itu nanti bisa dengan puasa itu bisa terkendalikan secara sedikit. Gitu ya. Tadi kan pengertian dari bulan puasa yang penuh berkah dan penuh perubahan itu. Berarti hukumnya puasa itu wajib. Ya, betul. Itu berdasarkan dari Al-Quran ayat Al-Quran ayat 183 yang bunyinya di ayat Nabi Amanu kutiba al-Muslimu kama kutiba al-Ladina minkum la'alakum tattaqun. Orang yang beriman diwajibkan kita itu berpuasa, dan ini tidak hanya untuk kita saja, orang-orang sebelum kita juga sudah diwajibkan untuk berpuasa supaya menjadi orang-orang yang berpuasa. Jadi punya itu adalah perintah Allah lewat Al-Quran. Tadi saya bilang sudah Al-Baqarah ayat 101. Ya, itu ya. Nah, kalau misal diwajibkan bagi umat muslim, apakah ada golongan yang diperbolehkan untuk tidak puasa? Mudah, ya, betul. Bagus sekali. Cerdas sendiri, tahu puasa. Dari uangnya bagusnya. Puasa itu memang wajib tadi dasarnya dari Al-Baqarah 183 supaya menjadi orang takwa. Tapi dalam fikih Islam juga diajarkan, disampaikan bahwa ada beberapa orang yang boleh kok tidak puasa. Tapi apa aja? Di antaranya satu, anak kecil yang belum balik itu puasa semua puasa itu
belum balik, jadi dia tidak dihitung menjadi kewajiban dia. Itu sama tidak puasa juga tidak apa-apa. Tapi kita sebagai orang tua kadang atau dalam pendidikan diajarin untuk puasa dulu. Jadi Karena kan ada yang puasa sampai libur gitu ya Bu ya. nah, puasa beduk, puasa beduk, nah, naik juga kalau duduk-duduk Pak Yai, Oh, iya. naik ajan bola aja, nah, tapi dia tidak wajib, belum wajib karena belum balik satu. Terus ada lagi orang gila itu tidak diwajibkan puasa, ya karena gila. Tidak diterima gitu pada puasanya gitu. Bukan masalah tidak terimanya, karena kondisi dia memang tidak sadar. Kalau kita menyatakan tidak sadar, itu adalah takdir Allah, karena dia memang spesial gila. Nah, apapun yang dilakukan oleh orang gila itu bahkan dalam Islam dijelaskan tidak terkena hukum. Misalnya ada orang gila kok ngambil duitnya sampean, punya uangnya juga ambil, terus lalu diperkarakan dia juga meninggal dari sana. Orang gila termasuk adalah salah satu tidak boleh dihukum, ditekankan hukuman atau apa namanya, ya karena gila tidak boleh dihukum. Karena itu patah Jawa itu katanya uang ikan itu bebas. Ya, bebas ya, bebas. Karena pengen bebas dari orang kita. Ini. Ada lagi apa? Head bagi wanita itu head atau nifas. Head itu apa? Setiap wanita yang sudah balik ditandai dengan head. Waktunya nanti itu beda-beda. Selama head dia tidak boleh puasa. Begitu juga akan nifas. Nifas itu kan melahirkan, setelah melahirkan itu juga tidak boleh puasa. Ada lagi orang sakit yang mau nggak sembuh itu juga boleh tidak puasa. Orang tua rentan, musafir kan bepergian jauh, itu dikatakan sebelum subuh dia musafir pergi jauh dengan jarak yang sudah ditentukan, maka dia tidak harus puasa, tidak. Jadi sebenarnya tidak puasa itu sudah tidak apa-apa. Ada lagi orang yang sudah terancam nyawanya, misalnya jatuh dalam keadaan apa, terancam nyawanya, kalau dia puasa nanti nyawanya akan hilang atau nyawanya sakit. Kalau sakit dia puasa nanti nyawanya malah meninggal misalnya, itu juga tidak usah puasa. Pekerja berat itu juga misalnya kewajiban seorang suami bukan memberi nafkah pada keluarga. Ketika dia bekerja berat, sedangkan nafkah itu kan kewajiban dia untuk dikasihkan ke keluarganya, tapi dia dalam keadaan posisi harus puasa, maka boleh ditinggalkan. Karena yang wajib dia, ya walaupun puasa sudah wajib, tapi wajib dulu untuk bekerja. Nah ini itu diantaranya yang boleh untuk tidak puasa. Kalau misal kita haid atau nifas, nah untuk mengganti puasa yang kita tinggalkan selama haid atau nifas itu gimana? Nah itu caranya dijelaskan dalam fikih. Orang yang haid, misalnya haidnya 7 hari, maka dihitung aja 7 hari ditinggalkan puasanya, maka bisa diganti dengan puasa setelah nanti selesai Ramadan. Nah, setelah selesai Ramadan berapa puasanya, maka dihitung dengan puasanya. Kalau bisa ya segera. Biasanya itu kalau kita diajarkan ada puasa Syawal itu. Oh iya. Nah, sekalian aja bagi yang head itu dihitung, benar-benar dihitung hari apa, misalnya hari Senin sampai hari Minggu, maka dia hitung, ditulis supaya nggak lupa. Diajarkan, saya dulu diajarkan begitu. Nanti dipondok setelah Ramadan selesai atau dibarengi sama puasa Syawal. Wah itu enak sekali. Nah, itu bagi orang yang sudah sakit menang itu kan udah nggak bisa punya kesempatan buat sembuh, itu konsekuensinya gimana? Nah, itu sudah diatur dalam Islam. Kalau sukanya
itu tadi yang berbahaya juga. Maka yang sembuh atau yang sehat dari keluarganya juga ketika menungguin, ketika dia merawat ini berapa kali puasa dia tidak dilakukan karena masih wajib, karena hidup, walaupun sakit itu, maka dia hitung berapa kali dia dilakukan puasanya, bahkan hitung juga berapa kali dia tidak meninggalkan sholat 5 waktunya. Berarti kan kalau sehari kan 5 kali, hitung. Kalau perlu sediakan buku di sebelahnya. Baik, saya kamu sudah sepuh ya. Nek nunggoni orang sakit itu jangan misalnya jajannya semuanya. Jangan dilihat berapa kali nih Mbak kita tidak puasa, hitung. Maka kalau nanti bisa, karena tadi tidak bisa sembuh, dimungkinkan sembuhnya sudah melakukan tidak ini ya. Nanti kalau setelah puasa atau pada waktu itu juga setelah berapa hari bisa dihitung berapa puasanya dengan dibayarkan fidyah atau membayar fidyah sebagai ganti puasa yang ditinggalkan. Kenapa? Karena dimungkinkan tidak bisa memondok setelah Ramadan, dia sudah sembuh kan? Lalu ada pembayaran yang namanya fidyah, Dan kalau cara membayar fidyahnya itu sendiri itu gimana? Ya, fidyah itu adalah membayar atau penggantian sebagai suatu kewajiban yang ditinggalkan, terutama puasa. Maka dihitung puasa 1 hari ditinggalkan, maka dia juga membayar fidyah dengan ukuran memberi makan fakir miskin juga sebulan. Misalnya kita misalkan saja, kita misalkan saja itu kalau 1 hari kita makan kan 3 kali, pagi, siang, sore. Pagi, siang, sore. Pagi makannya misalnya kita cari yang gampang aja. Pagi makannya misalnya kita beli nasi itu misalnya pagi berapa misalnya Pak Mali? Dari 15.000 gitu. 15.000 itu sudah itu. Misalnya ya kita ambil yang 10.000 lah ya, langsung mulai dong 10.000 pagi, siang rodok pakai 2 lah 15 dan coba tuh pagi 10, siang 15, sorenya berapa? 15 berarti 30, 40 ya? Nah kita itu misalnya gampangnya kita hitung dengan uang harga 40.000 lah, maka kita sisihkan 1 kali dia puasa, maka dia harus memberikan 40.000 untuk makannya orang miskin tadi. Saya dikasihkan untuk 1 puasa. Itu juga kita hitung berapa dia tinggalkan. Kalau meninggalnya 10 ya berarti 10 kali kan 40. Nah itu kita ukuran yang sederhana yang bisa. Syukur kalau mampu ya kita cari yang lebih baik. Misalnya mampu masuk mau sambel itu awal dhewe mana karo ayam. Malah kadang mamne ya. Pas kali mau sama. Kadang ya sekarang masih ada yang Pak juga itu ya. Kalau yang mampu ya lebih baik kita cari baiknya yang terbaik. Nah itu ukuran dari fidyah, terutama kita bahas fidyah untuk puasa. Misalkan puasa tidak kan maka dapat dikalikan memberi makan orang miskin yang kita samakan kita makannya aja. Jadi itu yang namanya fidyah, bukan yang meninggalkan puasa karena sakit yang tidak sembuh itu saja. Itu misal dulu yang ini jualnya ya, misal orangnya sehat tuh, tapi ternyata dia tidak mengganti puasanya, tapi dia mengganti dengan fidyah, itu apakah bisa? ada beberapa pendapat. Kalau kita ada pandangan yang dari Imam Syafi'i, diajarkan ya, Imam siapa lagi mas? Imam Hanafi, Imam Hambali, itu diajarkan Pak. Kita Nahdlatul Ulama pakai yang 4 mazhab, di luar itu nggak boleh.
Di antara beberapa makna tadi, ada beberapa pendapat. Misalnya orang sehat-sehat, orang yang meninggalkan puasa setelah puasa Ramadan kok ralek di kodok, dulu dan sebagainya. Kok terus paling gampang yang berpikir lah. Ada yang berpendapat memang kalau kita meninggalkan puasa tak karena haid, tak karena nifas, atau karena yang lain lah, harusnya lagi kodok. Tapi dia kodoknya berat. Kalau memang keberatan, maka memang ada yang berpendapat dari tempat itu boleh. Tapi ada juga kalau itu lebih baik dua-duanya sebelum dia bisa mengkodok puasa, lebih baik jadi. Habis itu nanti Kalau sudah dia udah siap, wah siap. Nah itu saya pernah. Kayaknya itu mau sampai. Tapi kalau ada juga imam yang lain, pokoknya ada 4 mazhab itu yang ada begitu. Guna apa? Biar kita itu bisa mencicil dulu kodok dulu. Tapi karena kodok puasa kok jujur banget ya. sekarang jadi Nah, setelah kan sudah tahu nih makna dari puasa apa aja, hukumnya gimana. Kira-kira manfaat dari puasa selain kita bisa menahan hawa nafsu itu gimana sih? Kemudian apa aja? Manfaatnya menambah iman tadi. Awalnya orang itu logikanya gitu nih, orang berpuasa itu kan tidak aman, bahkan menahan nafsu. Ketika mau marah ditahan, ketika mau bunuh yang itu ya tidak apa namanya berbunyi itu kita kan mulai iman. Nah, kenapa? Saya sedang puasa. Kenapa? Karena dalam hadis dikatakan ojo ngasih dobah, ojo ngasih mengumbar nafsu. Kenapa? Takutnya nanti puasanya itu hanya mendapatkan lapar. Orang yang puasa Ramadan kalau nafsunya tidak jelas itu. pahala ya. Malah mereka jadi menahan nafsu itu adalah salah satu bisa menambah iman kita. Oh, jadi ini mau puasa itu sebenarnya berarti iman kita bisa terbaiki, bisa menjadi lebih bagus. Jadi banyak modal sebenarnya. So, nah ini di antara satu manfaatnya kita puasa itu menahan lapar kalian. Tambah lagi iman lagi bagaimana? Dulunya kalau kita belum pernah berpuasa, itu kayak kemudian orang yang tidak bisa makan, itu kan kita nggak peduli, dia nggak. Orang salah ya dulu, salah sedikit, enak. Itu kan kita kan nggak muncul ke hati. Tapi kalau kita merasakan diri, oh begini ya orang lapar ini. Ternyata orang lapar kayak gini, oh kosong banget. Sirai mulut, itu muntah. Masuk mampu, itu mau acaranya masuk. Nah, ini kalau berarti uang kaya, uang kandil, orang miskin itu apa seperti ini. Akhirnya kita bisa muncul empati, mengasih kepada orang miskin. Ayo, kasih aku punya lebih, kasih. Jadi tambah kepada Allah. Apa wujudnya? Kita belas kasih memberikan kepada orang miskin. Kita bersedekah, kita memberikan infak, kita memberikan kelebihan kita kepada orang yang membutuhkan. Ini hikmah yang kita bisa ambil. Semoga kita mendapatkan itu semuanya ya. Jangan mendapatkan apa itu, masih banyak lagi. Juga hukum orang pacaran pas puasa itu. Sekarang banyak bukan? Oh iya. Semoga anak-anak kita nggak gitu ya. Jangan, ayo kita doakan jangan. Kalau tak produksinya, zina itu ada macam-macam. Zina itu ada zina kecil, ada zina besar. Zina besar itu zina sudah ada nanti ada macam-macam. Zina sudah sudah besar namanya zina besar. Nah itu terus ada zina kecil, ada zina yang
kecil, yaitu apa? Tadi hubungan dengan nafsu, punya temennya, pikirnya ini macam-macam. Iya. Bahkan sampai pengen punya pacar, dia tertarik terus pengen jadi pacarnya. Apalagi terus tidak lanjutin, malah ketemu. Padahal pacaran itu tidak diperbolehkan itu ya. Nah, pacaran itu apa? Lebih pacaran itu kok betul ya? Tidak ada. Lah ya nggak ada ya. Tidak boleh. Nggak boleh. Pacaran itu apa? Pacaran itu ya untuk yang nafsu-nafsu yang tidak terkendali dengan dia. Nah itu jelas. Kalau itu berarti nanti nafsunya diubah. Iya nggak? Iya. Aku tuh baca lagi. Paling apa ya berduaan. Ya, betul. Padahal dalam Islam dikatakan besok berduaan. Menjadi kesehatan. Kalau sudah ada yang menikah setan, walah ya sebab jadi setan kafe. Nah itu ya, jadi jangan berhubungan dengan nafsu dan itu nanti mengurangi pahala puasa. Bahkan tadi saya katakan nafsu yang dilakukan seperti itu, hal-hal yang tidak dibolehkan dalam agama Islam itu nanti mengurangi pahala puasa. Bahkan malah puasanya itu ya tinggal dapat lapar aja. Iya. Pahala ya. Jangan bukai puasa kita. Karena puasa itu ya Allah sama juga itu ya. Jadi nanti kalau ada semoga anak-anak yang lain bisa menyadari keras baca. Nek perlu puasa ini dikatakan sudah apa ya? Sudah terngiang-ngiang buat kita. Puasa kan setan di itu maksudnya apa? Supaya kita itu nafsunya juga setan harus dibelenggu, kita sendiri harus bisa memberikan. Wah, setan harus dibelenggu, di aleni ada lonceng kok lonceng ngono pakai setan. Itu nafsunya yang perlu dikendalikan. Itu betul ya. Dan betul. Gitu. Sudah banyak kita bahas. Terima kasih Ibu atas waktunya. Nah, baik, terima kasih Bu Godar atas ilmunya hari ini yang sangat bermanfaat sekali. Nah, untuk penutup podcast kita hari ini, mari kita ucapkan hamdalah.